والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل مشتبها علينا فنضل عن سبيلك. اللهم اهدنا بهداك ولا تولنا وليا سواك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم يا الله إنا نسألك أن توفقنا بالتقوى والعصمة والاستقامة وتمنحنا خير السعادة والخاتمة وارزقنا كمال المتابعة لحبيبنا سيدنا ومولانا محمد. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن واحشرنا في زمرة أهل القرآن واجمع بيننا وبين أهل القرآن بحرمة القرآن بشفاعة القرآن ببركة القرآن. اللهم يسر لنا. اللهم يسر لنا. اللهم يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير. اللهم اجعلنا من أهل حسن الخاتمة. اللهم اجعلنا من أهل حسن الخاتمة. اللهم اجعلنا من أهل حسن الخاتمة ومن أهل الجنة بغير حساب وعساب من الأولين إنك على كل شيء قدير وبالإجابة على دعائنا جميع. وصلى الله على خير خلقه محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يا الله يا إله يا رب كل شيء لا إله إلا أنت. Ya Allah, kami titipkan lahiriah batiniyah
kami titipkan jismaniyah, rohaniyah kami beserta keluarga kami, beserta semua orang yang terkait dengan kami. Minta dijaga ya Allah dari segala keyakinan yang salah, minta dijaga dari segala pemahaman yang salah, minta dijaga dari segala mara bahaya fid dunya wal akhirah, wabil khusus mara bahaya qarna innaka ala kulli syai'in qadir. Wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita semua sekarang ini di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Alhamdulillah, ini semua hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul innal huda hudallah wa ma taufiqi illa billah. Hidayah itu milik Allah, punya Allah, hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun dengan taufik, itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika taufik dan hidayah itu tercurah kepada kita sehingga kita bisa melakukan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu merupakan karunia, anugerah teragung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Karena dengan hidayah itu, dengan taufik itu, kita dengan mudah mengerjakan amalan yang diperintahkan oleh Allah, sehingga insya Allah hal demikian akan mengantarkan kita kepada ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ujungnya kita akan memperoleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah kata Al-Quran, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang kekasih Tuhan semesta alam. Insyaallah di pertemuan malam hari ini saya ingin menjelaskan terkait butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, karena kita adalah zat yang makhluk yang selalu butuh dengan Allah, Allah memerintahkan kita untuk senantiasa berdoa kepadanya. Di dalam Al-Quran, subhanallah, ada di surah Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Subhanallah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya adalah, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Subhanallah. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Oleh karenanya hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah.
Masya Allah ibu-ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang begitu agung, Zat yang maha kuasa atas segalanya, Zat yang sebenarnya sama sekali tidak butuh kepada makhluknya, tidak butuh kepada makhluknya. Tapi begitu dermawannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu penuh kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga menawarkan suatu penawaran yang begitu luar biasa dahsyat. Lamanya, dermawannya, karena penuh dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Subhanallah. Jika ada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertanya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah, fa inni qarib. Subhanallah, sungguhnya aku begitu dekat. Masya Allah, aku begitu dekat. Artinya bahwa ketika yang dekat itu insya Allah akan lebih bisa mengetahui apa yang terjadi di sekelilingnya. Allah begitu, subhanallah. Maka Allah, Zat yang maha dekat, artinya apa? Mengetahui, memahami segala apa yang sedang dialami oleh hambanya, dan mengerti betul segala apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Dekat di sini berarti apa? Pertolongannya dekat, kasih sayangnya dekat. Subhanallah. Maka wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Subhanallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan, mengijabah doa orang-orang yang berdoa kepada Allah. Ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengijabah doa orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa di sini ada jaminan terkait terkabulnya doa yang kita panjatkan kalau kita mintanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Inna wa'dallahi haqq. Janji Allah itu adalah hak. Janji Allah itu adalah benar. Ketika Allah berkata, setiap kali hambaku berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan permohonannya itu, doanya itu. Subhanallah. Maka di sini artinya kalau kita pahami dan teliti, Allah menawarkan janji yang pasti, janji yang pasti yang bukan abal-abal. Artinya bahwa ketika kita betul-betul memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul munajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah apa yang kita hajatkan, apa yang kita butuhkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memenuhi, akan mengabulkannya. Subhanallah. Dan ibu-ibu, mari perhatikan apa yang Allah katakan ini. Wa idza salaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah mengabulkan orang-orang yang berdoa kepada Allah. Artinya di sini secara umum disebutkannya, tidak hanya orang soleh, tidak hanya orang yang hafal Quran, tidak hanya orang yang ahli puasa, tidak. Bahkan orang yang bergelimang dosa pun, jika dia memohon kepada Allah, jika dia memintanya kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan. Karena apa? Di sini lafadznya umum. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah mengabulkan permohonan orang-orang yang memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ibu-ibu. Di sini berarti apa? Kalau kita betul-betul mempelajari dan menghayati
orang-orang yang taatnya lebih, patuhnya lebih, solehahnya lebih, insya Allah lebih ada jaminan dari Allah bahwa Allah akan mengabulkan doa orang tersebut. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Tapi yang jadi masalah di sini adalah apa? Idza da'an. Kalau doanya kepada Allah, artinya di sini yang jadi persoalan kita itu ketika berdoa sudah betul belum caranya. Kalau sudah betul pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bermohon, munajat kepada Allah, ya Allah, saya pengen ini, pengen itu, terus berdoa berminggu-minggu, berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun, umpama belum juga dikabulkan, ini mesti ada yang keliru dengan cara berdoa kita itu mesti. Karena apa? Kalau sesuai, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Yang jadi inti utama dari kita berdoa itu apa? Kitanya berdoanya kepada Allah atau bukan. Kadang bisa kita Allahumma ya Allah, hati kita bukan kepada Allah, pikiran kita bukan kepada Allah. Nah, ini yang menjadi hambatan, yang menjadi doa kita memperlambat diijabahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, saya mendengar ceramahnya Sayyidina Habib Ali Al-Jufri, subhanallah, murid favorit dari Al-Habib Umar bin Hafid itu, subhanallah. Beliau sedang mengisahkan terkait seorang yang ada di zaman Nabiullah Musa alaihissalam. Nabiullah Musa alaihissalam itu terkenal kalimullah, orang yang bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka subhanallah, ada di antara umat Nabiullah Musa ini menghadap kepada Nabiullah Musa alaihissalam, minta ijazah doa. Wahai kalimullah, wahai Nabi Allah Subhanahu wa taala, beri aku satu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diberikanlah Ismul Mu'azzam. Subhanallah. Ismul Mu'azzam ini apa? Nama Allah yang Maha Agung. Siapa orang yang berdoa dengan wasilah Ismul Mu'azzam ini, maka pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi itu yang memberikan langsung Nabiullah Musa alaihissalam. Diberikanlah orang tersebut doa Ismul Mu'azzam. Subhanallah. Dilaksanakan, dibaca, dipraktekkan hingga 7 tahun. Subhanallah. 7 tahun mohon sama Allah, minta sama Allah dengan Ismul Mu'azzam, belum juga diijabah. Maka kesal orang ini saya betul tidak sih dikasih Ismul Mu'azzam ini? Maka bertanya lagi kepada Nabiullah Musa alaihissalam, wahai Nabi Musa, ini yang kau berikan betul tidak Ismul Mu'azzam? Selama 7 tahun ini saya berdoa selalu dengan Ismul Mu'azzam ini, tapi kenapa belum juga diijabah? Maka Nabi Musa pun bingung, loh, masa iya sih? Subhanallah. Akhirnya bertanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bukankah engkau sendiri yang mengatakan siapa hamba yang berdoa kepada engkau dengan Ismul Mu'azzam, maka engkau akan mengijabah? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi Musa, jikalau sekali saja orang itu ketika berdoa mintanya sama aku, hatinya menghadap kepadaku, maka aku pasti akan mengabulkannya. Tapi nyatanya bahwa selama 7 tahun mulutnya mengatakan Ismul Mu'azzam, hatinya kepada kambing-kambingnya, pikirannya kepada ternaknya. Maka bagaimana mungkin aku akan mengijabah? Sedangkan aku akan mengijabah
pengijabahan doa. Subhanallah. Mungkin sampai sekarang dirasa umpama belum ada terlihat ijabahnya. Coba koreksi cara berdoa kita telah betul belum dalam pandangan Allah. Ketika kita berdoa, hati kita menghadap ke siapa? Pikiran kita dikemanakan? Subhanallah. Kata Allah, jika orang ini sekali saja ketika mengatakan Ismul Mu'adzam, hatinya sampai kepadaku, akhirnya ditujukan kepadaku, bukan kepada kambing-kambingnya, maka aku pasti akan mengijabah. Subhanallah. Karena orang ini adalah orang yang ternak, orang yang punya bisnis ternak seperti itu, maka mungkin pengen ternaknya lancar, bisnisnya lancar, maka doa mulutnya, tapi pikirannya hayalan, pikirannya masih fokus ke barang-barang jualannya, maka ini ternyata menjadi penghambat. Ketika kita pengen betul-betul mudah diijabah oleh Allah, coba lisan kita mengatakan Allahumma ya Allah, hatinya bismillah, pasrah kepada Allah, menghadap kepada Allah. Ingat bahwa kita doa itu bukan hanya sekedar meminta apa yang kita inginkan, tapi kita berdoa itu apa? Semata-mata makna penghambaan diri kita, wujud makna penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang perlu kita garis bawahi, Mbak. Ketika kita berdoa, bukan hanya kita pengen diijabah apa yang kita inginkan, bukan hanya kita pengen dipenuhi apa yang kita butuhkan. Tidak hanya itu cara berpikirnya. Coba tingkatkan. Kita berdoa ini apa? Karena perintah Allah, karena tuntunan dari baginda Rasulullah SAW. Maka berdoanya ini adalah wujud ubudiyah kita, wujud penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah kata baginda Nabi Muhammad SAW, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Subhanallah. Doa itu adalah ibadah. Riwayat lain mengatakan baginda Nabi SAW, ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah apa? Saripati dari ibadah, inti dari ibadah. Subhanallah. Karena apa? Ibadah itu maknanya apa? At-tadzallul wa ta'zim. At-tadzallul ini apa? Merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu inti ibadah ini. Ibadah dikatakan ibadah jika ada dua makna ini, at-tadzallul wa ta'zim. Merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita ibadah apapun bentuknya, sholat, ngaji Quran, sedekah, puasa dan yang lain, yang timbul dalam hati kesombongan, takabur, riya, ujub dan yang lainnya hingga merendahkan orang lain, maka itu belum ada makna ibadahnya. Karena ibadah adalah merendahkan diri di hadapan Allah. Bagaimana mungkin bisa kita merendahkan diri di hadapan Allah disertai dengan kesombongan? Tidak akan mungkin bisa. Subhanallah. Maka orang-orang yang betul-betul melakukan ibadah pada hakikatnya adalah orang-orang yang bisa menjaga dirinya dari sifat sombong, dari sifat takabur, dari sifat merendahkan orang lain. Subhanallah. Dan orang-orang yang selalu bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqullah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Nah, doa ini Mbak, kita minta sama Allah, memanjatkan permohonan kepada Allah. Karena apa? Kita butuh. Kita merasa hanya Allah yang bisa mengabulkan apa yang kita inginkan. Karena kita tahu hanya Allah yang mampu memenuhi apa yang kita inginkan. Maka secara hakikatnya orang yang berdoa adalah orang yang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mau berdoa karena apa? Dia merasa dia tidak mampu. Kalau ini bukan dari Allah Subhanahu wa
dibutuhkannya itu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia mintanya sama Allah, mohonnya sama Allah. Artinya bahwa ketika dia berdoa, dia lagi butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merasakan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sama intinya dari makna ibadah seperti itu. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, orang yang tidak mau berdoa itu adalah orang yang sombong. Orang yang enggan berdoa kepada Allah adalah orang yang sombong. Subhanallah. Ud'uni astajib lakum. Subhanallah. Kata Allah, doalah kepadaku, mintalah kepadaku, maka aku akan mengijabahmu. Subhanallah. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan siapa orang-orang yang menyombongkan diri kepada Allah, artinya tidak mau mohon kepada Allah, tidak mau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau aluman bermanja dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka termasuk adalah orang-orang yang aku, orang-orang yang sombong. Karena tadi ibu-ibu, orang yang berdoa itu adalah orang yang butuh dengan Allah, merasa bahwa semuanya dari Allah, maka satu-satunya zat yang bisa memenuhi apa yang dia inginkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ketika dia enggan berdoa, maka seakan-akan tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena disifati oleh Allah dengan sifat orang yang sombong. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Apalagi kita masih awam. Subhanallah, masih banyak salahnya, masih banyak lebarnya. Kalau kita tidak mau minta sama Allah, tidak mau berdoa kepada Allah, ya benar-benar ini subhanallah sombong sekali. Nabi yang dijamin oleh Allah kemuliaannya dunia akhirat, pemimpin dari kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Dalam Al-Quran, subhanallah, ya Allah, tambahkan ilmu untukku, tambahkan ilmu untukku. Berdoa. Dan yang lainnya, banyak doa-doa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Contoh ibu-ibu, subhanallah, ada di dalam Al-Quran. Subhanallah, kalau tidak salah ada di juz 16. Nabiullah Zakaria alaihissalam, subhanallah, sudah sepuh sekali, hingga sudah banyak ubatnya. Subhanallah. Dan istrinya itu adalah seorang wanita yang mandul, yang tidak dapat memberikan keturunan. Subhanallah. Namun Nabi Zakaria ini pengen sekali punya keturunan, supaya bisa teruskan perjuangan beliau untuk dakwah syiar agama tauhid. Subhanallah. Maka memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzikru rahmat rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Subhanallah. Idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Nabi Zakaria minta sama Allah, berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan khafiyah, dengan memelas, dengan alaman, bahasanya seperti itu, merasa butuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل رأس الشيبة
Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Seperti ini Ibu. Kata Nabi Zakaria, Allah, saya sudah sepuh, sudah banyak ubannya, tulang saya sudah tidak kuat seperti dulu lagi. Tapi saya kalau berdoa kepadamu yang tidak pernah merasa kecewa. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Yang dari inti Bapak. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi aku tidak pernah merasa kecewa kalau aku mintanya sama dengan Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka artinya bahwa seperti ini Nabi Zakaria, titelnya Nabi Subhanahu yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, masih mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu hal yang mustahil. Sudah sepuh, istrinya mabuk, pengen punya anak. Itu hal yang mustahil kalau dari kedokteran. Tapi mintanya kepada Allah, Allah mengijabah. Inna nubasyuka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Subhanallah. Diberikanlah putra Nabi Yahya alaihi salam. Subhanallah. Apalagi kita kalau pengen doanya yang masih logika, masih masuk akal, insya Allah lebih-lebih ada jaminan dari Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting itu kitanya mintanya sama Allah, bukan. Artinya bahwa kita minta mulutnya, hatinya juga kepada Allah, pikirannya juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cepat diijabahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah, masyaallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Dan yang paling penting ketika kita berdoa itu memang kita harus yakin, harus optimis bahwa Allah mengijabah doa kita. Allah akan memenuhi apa yang kita butuhkan. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Ini kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan engkau merasa yakin, merasa percaya diri bahwa doamu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Harus ada husnudzon, harus ada baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita sendiri tidak yakin Allah akan mengijabah, ragu-ragu? Maka seperti apa ini? Subhanallah. Kalau kata baginda Nabi, ketika doa yakinlah bahwa doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah hanya mengijabah doa dari orang-orang yang yakin kepada Allah bahwa doanya akan diijabah. Tidak akan mengijabah orang-orang yang lemah keyakinannya kepada Allah. Artinya apa? Ragu akan doanya diijabah atau enggak ya. Subhanallah. Diijabah atau tidak itu hak Allah. Itu hak Allah. Hak kita berdoa, hak kita meminta, hak kita memohon. Ijabahnya tergantung Allah Subhanahu wa taala. Pasti diijabahnya, namun bentuknya macam-macam. Subhanallah. Bentuk ijabah itu Ibu macam-macam. Subhanallah. Contoh umpama saya, ya Allah pengen minta rezeki yang banyak, minta rezeki yang banyak, minta duit yang banyak. Subhanallah, umpama diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yang betul-betul mintanya sama Allah Subhanahu wa taala, tapi bentuk ijabahnya ini bisa jadi bentuk harta yang kita minta, bisa jadi bentuk hal yang lain yang lebih kita butuhkan. Contoh kesehatan, keselamatan, keberkahan, dan yang lain. Subhanallah. Bahkan penolakan pun itu mengandung ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Saya teringat dengan dosen saya yang cerita seperti ini, Ibu. Subhanallah. Contoh gambaran penolakan
ijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi waktu itu dosen saya pengen ngisi seminar di luar daerah, di luar kota, subhanallah. Beliau itu naik pesawat, subhanallah, dari Jakarta menuju apa ya? Kalau di Dar es Salaam itu menuju Sumatera, subhanallah. Ingin ngisi seminar di universitas sana, subhanallah. Maka dia berdoa, ya Allah jangan sampai telat. Ini saya pengen seminar dan yang lain seperti itu, subhanallah. Pas di Jakarta, mungkin karena pas di jalan itu macet ibu, macet total hingga pas di bandara ketinggalan pesawat. Maka dosen saya ini subhanallah nyesel karena udah enak juga. Ini saya mau ngisi seminar dan yang lain bagaimana? Telat, otomatis kan gagal, diundur dan yang lain. Ternyata 15 menit kemudian ada kabar bahwa pesawatnya jatuh, subhanallah. Na'udzubillah, ada kabar pesawatnya jatuh. Kalau umpama naik, maka Allahu a'lam ini seperti apa. Maka Allah mengijabah lebih dari apa yang kita inginkan. Kita pengennya hanya bisa mengajar. Umpama seperti itu Allah menyalakan hidup kita. Seperti itu gambarannya. Ini gambaran yang terjadi yang dialami oleh dosen saya, subhanallah. Maka saya ini teringat dengan ini bentuk penolakan, tapi pada hakikatnya ini mana ijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ijabah itu apa? Bukan hanya sekedar apa yang kita ingin, bukan. Tapi Allah mengerti betul apa yang kita butuhkan dan apa yang lebih berhak, lebih pantas buat kita. Maka itu yang diberi, subhanallah. Kalau umpama pesawatnya tepat waktu datangnya, subhanallah, mungkin beliau sekarang ini sudah tiada umpama. Kenapa jatuh pesawatnya dan yang lain, subhanallah. Itu gambaran bahwa kita mesti berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mesti berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah itu mengijabah permohonan orang-orang yang memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa itu? Hukum mutlak, hukum pasti. Siapapun yang berdoa kepada Allah pasti diijabah. Namun bentuk jawaban dari ijabahnya itu macam-macam, subhanallah. Oleh karenanya kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau berkata demikian, sebab dari kita itu tidak menerimakan apa yang diberikan oleh Allah, sebab dari kita itu menganggap bahwa doa kita belum diijabah itu karena apa? Kita tidak memahami hikmah dari Allah mencegahnya seperti apa. Sudah diijabah, namun bisa jadi dalam bentuk lain. Nah, seperti itu gambarannya. Maka teruslah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya pasrah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, pikirannya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah apa yang sampai kepada kita adalah hal-hal terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Oleh karenanya Imam Ibnu Athaillah mengatakan seperti ini, maka atlaqa lisanaka biqalabi fa'lam annahu yuridu an yu'tiyaka. Siapa orang-orang yang lisannya digerakkan untuk minta sama Allah, siapa orang-orang yang lisannya digerakkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu tanda bahwa apa yang dia minta akan dipenuhi, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal satu, minta yang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ma tawaffaqa matlabun anta talibuhu bi rabbik wa la tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsik. Tidak akan mudah apa yang kita inginkan bisa tercapai kalau kita
hanya mengandalkan diri kita, hanya mengandalkan kemampuan kita, hanya mengandalkan kerajinan kita, tidak akan mudah diijabahnya. Tapi akan mudah diijabah, akan mudah dipenuhi kalau kita mintanya sama Allah, menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan mudah. Ya bagaimana tidak mudah, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Subhanallah. Masya Allah, thumma masya Allah, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Oleh karena ini ada hadis saya baca dari kitabnya Walid Muhammad Husain Nawawi dalam Al-Fadail. Subhanallah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man sarrahu ay yastajib Allah lahu 'inda asy-syada'id falyukthir min ad-du'a'i fi ar-rakha'i. Rawahu Tirmidzi wal Hakim. Subhanallah. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Hakim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, siapa yang hatinya ingin dapat ijabah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan masyaqqah, maka banyak-banyaklah berdoa di waktu lapang. Nah ini kunci. Kalau kita lagi susah, lagi keadaan sulit, lagi keadaan bingung, pasti kita pengen apa yang kita harapkan itu akan mudah, dimudahkan, dilancarkan, dibuang kesulitannya. Subhanallah. Kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita pengen doa kita cepat diijabah di waktu sulit kita, maka ketika waktunya lapang, waktu bahagia, waktu senang, waktu sehat, banyak-banyak doa sama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mudah mengijabah dikala kita dalam keadaan sulit. Subhanallah. Masya Allah, Masya, jangan sampai kita dikisahkan sebagaimana orang-orang yang kata Allah tidak tahu diri. Wa idza masal insana durrun da'ana thumma idza khawalnahu ni'matan minna. Subhanallah. Kata Allah, orang-orang yang tidak tahu diri itu apa? Kalau susah mintanya sama Allah, kalau senang lupa sama Allahnya, lupa sama Allahnya. Dibilang katanya qala innama utituhu 'ala 'ilm. Subhanallah. Ini bukan dari Allah kelapangan ini, tapi dari kebisaan kita, dari usaha kita, dari kesungguhan kita. Ini orang-orang yang tidak tahu diri kata Allah, orang-orang yang sombong dalam pandangan Allah. Karena apa? Dia bisa menyelesaikan masalah, dia bisa ini dan itu dari siapa kekuatannya kalau bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang dikatakan oleh Allah adalah orang-orang yang tidak tahu terima kasih adalah orang-orang apa? Wa idza massal insana dhurrun da'ana thumma idza khawalnahu ni'matan minna. Kalau susahnya larinya sama Allah, pas senangnya lupa sama Allahnya. Nah ini orang-orang yang tidak tahu diri dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wanti-wanti memberikan isyarat kalau pengen diijabah cepat doanya ketika dalam keadaan sulit, maka banyak-banyak doa di waktu lapang agar jangan sampai dipandang sama Allah pengennya sulit saja dan Allahnya seperti itu. Masya Allah, seperti ini yang bangga. Sebenarnya ujian itu kan kesulitan, masyaqqatan, sesuatu yang tidak mengenakan yang kita rasakan. Sebenarnya itu surat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian itu pada dasarnya surat cinta dari Allah kepada kita, agar kita apa? Gampang nyebut Gusti Allahnya. Ketika sakit, ketika sulit, ketika masyarakat, ya Allah pengen
dimudahkan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gampang nyebut nama Allah itu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, gampang. Tapi terkadang kalau lagi senang, ghaflah, lupa sama Allahnya. Jadi kalau orang lagi senang, lagi jaya, lagi mulia, bisa ingat Allah, bisa nyebut banyak-banyak asma Allah, itulah yang paling hebat. Itulah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Allah, kebanyakan makhlukmu ketika senang, ghaflah kepadaku, tapi kamu bisa ingat kepadaku. Maka ini luar biasa itu, subhanallah. Makanya kan kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah itu suka orang yang bertakwa, tapi lebih suka pemuda yang bertakwa. Karena apa? Biasanya anak muda itu syahwatnya masih besar, keinginannya macam-macam masih besar, hawa nafsunya masih pengen ini itu, bisa direm, bisa dikontrol, bisa takwa. Maka itu kata Allah yang disukai lebih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah suka dengan orang yang dermawan, orang yang royal, orang yang tidak pelit, tapi lebih suka kepada orang fakir yang dermawan. Kalau wong sugih royal pantes minta akeh, subhanallah. Wong sugih royal kathah uang banyak hartanya, jadi tidak ambil pusing, tidak banyak pikir-pikir. Tapi kalau orang sudah pas-pasan duitnya, ya Allah, buat makan saja sudah pas-pasan, bisa berbagi, masih bisa memberikan kepada orang lain, itu yang luar biasa, subhanallah. Itu yang lebih-lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Masya Allah. Allah tidak suka orang yang punya sifat sombong, takabur. Begitu kan ibu-ibu. Tapi Gusti Allah lebih-lebih tidak suka dengan orang fakir yang takabur. Wong sugih sombong wonten pantese. Ada yang dia yang dikadirakan, bahasa paling seperti itu. Tapi sudah tidak punya apa-apa, sombong. Apa yang dibanggakan? Maka kata Allah ini lebih-lebih. Masya Allah, seperti itu. Jadi Allah suka orang yang bertakwa, tapi lebih suka pemuda yang bertakwa. Allah suka orang yang dermawan, lebih suka orang fakir yang dermawan. Allah tidak suka dengan orang sombong, lebih-lebih orang fakir yang sombong. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Tapi kita pengennya sugih iya, dermawan iya, disenangi iya, subhanallah. Yang benar apa? Kita minta sama Allah harus yang bagus-bagus. Kita tidak boleh minta sama Allah yang jelek, tidak boleh. Kita minta, ya Allah, minta banyak harta boleh, minta berkah harta boleh, minta yang lainnya kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Itu wujud penghambaan diri kita kepada Allah. Karena apa? Kalau bukan kepada Allah, mintanya kepada siapa lagi? Subhanallah. Kita akan meminta selain daripada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Ini ada lagi hadis ibu-ibu, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha rahimun karimun yastahi min 'abdihi an yarfa'a ilayhi yadayhi thumma la yad'u fihi mal khaira. Rawahul Hakim. Diriwayatkan oleh Imam Hakim dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha penyayang dan maha mulia, yang merasa malu dari hambanya apabila hambanya mengangkat kedua tangannya untuk berdoa kepadanya, sehingga Allah akan memberikan kebaikan kepada kedua tangannya. Artinya akan mengijabah orang-orang yang mohon kepada Allah dengan mengangkat kedua tangannya. Subhanallah.
Ini merupakan adab buat subhanallah. Kita berdoa umpama dalam hati boleh, umpama tangannya sedekat boleh, tangannya di bawah boleh, tapi adab kepada Allah yang terbaik. Kita ketika berdoa mengangkat tangan, bukti bahwa kita butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita makhluk yang dhaif, yang lemah, yang kalau bukan Allah yang mengangkatnya, tidak ada yang akan mengangkat kita. Maka adab dari berdoa di antaranya apa? Mengangkat tangan. Dan dalam hadis dijelaskan bahwa siapa orang yang berdoa kepada Allah dengan mengangkat tangan, maka Allah akan malu untuk tidak mengijabah doanya. Subhanallah. Allah malu tidak akan mengijabah doanya. Subhanallah. Artinya apa? Ada jaminan dari Allah diijabah doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bapak jangan malas mengangkat tangan ketika berdoa. Subhanallah. Karena apa? Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Subhanallah. Kita itu butuh Allah. Kita itu butuh Allah. Dawamu ihtiyaji ilallah. Ini makhluk selalu butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tampilkan rasa butuh kita kepada Allah. Agar apa? Agar Allah lebih mengijabah apa yang kita inginkan. Subhanallah. Karena apa? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Pemberian itu bagi orang-orang yang butuh. Artinya apa? Yang kita pengen lebih mudah diijabah oleh Allah, tampilkan rasa butuh kita kepada Allah. Tampilkan rasa tidak mampu kita kepada Allah, maka Allah akan mudah mengijabah apa yang kita inginkan. Kalau kitanya sombong, aku seakan-akan tidak perlu dengan Allah, bagaimana mungkin Allah akan mengijabah apa yang kita inginkan? Seperti itu. Subhanallah. Masya Allah, Masya. Dan di antara ada berdoa adalah apa? Memuji kepada Allah terlebih dahulu. Memuji kepada Allah terlebih dahulu. Bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bisa dalam keadaan suci, punya wudhu dan yang lainnya. Subhanallah. Mengangkat tangan, menghadap kiblat, nyari waktu-waktu ijabah itu di antara ada berdoa. Boleh sebenarnya kapan saja, silakan. Kapan saja berdoa itu, tapi ada waktu-waktu khusus di mana Allah akan lebih mengijabah apa yang kita inginkan. Seperti itu. Di antaranya apa? Malam Jumat, atau sore Jumat sebelum maghrib. Di antara adzan dan iqamah itu diijabahnya doa cepat. Waktu sholat Jumat khitbahnya itu subhanallah. Dan yang lain waktu halaman Quran itu doa-doa yang mudah diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ini kisah kepahaman ini. Alhamdulillah. Mugi-mugi manfaat. Mugi-mugi diparingan manfaat. Mugi-mugi diparingan berkah. Subhanallah. Agungnya pangapunten niki kula suara yang masih batuk-batuk jadi masih nahan. Masya Allah. Jangan pendengar yang mohon gitu diparingan sehat segan. Subhanallah. Jadi Mbak satu paham ya Mbak ya. Maka terus Mbak kita punya Quran, doa sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan bosan-bosan. Hak kita itu doa, hak kita ibadah, hak Allah yang mengijabah, hak Allah yang memberikan pahala. Ketika pasrah, insya Allah akan mudah diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena terkadang sulitnya diijabah doa karena kita mengatur, menghaki, harus begini, harus begitu. Tapi coba kita panjatkan apa yang kita inginkan, hatinya pasrah sama Allah. Karena Allah mengetahui apa yang terbaik bagi umat, bagi hamba yang seperti ini. Maka semoga dengan haknya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dengan barokahnya Quran, syafaatnya Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mengijabah semua orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah mengijabah doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bihaqqi Nabi sallallahu alaihi wasallam bi barakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.